Moi rodzice przepisali wszystko na moje siostre. Ale praunik odkrył prawdziwego spadkobiercę. Aku masih ingat hari ketika semuanya berubah. Hari itu langit mendung, seolah tahu akan ada badai besar dalam hidupku. Aku, Rani, duduk di ruang tamu rumah keluarga yang sudah kutinggali sejak kecil, menunggu kabar dari orang tuaku. Mereka baru saja kembali dari kantor notaris. Aku tidak tahu bahwa dalam beberapa menit, seluruh hidupku akan runtuh. Ayah menatapku tanpa ekspresi, sementara ibu sibuk menatap lantai. Aku mencoba tersenyum, tapi senyum itu membeku ketika ayah berkata pelan, "Mulai hari ini, semua harta keluarga kita akan menjadi milik adikmu, Maya." Suaranya datar, tapi kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun. Aku tidak bisa langsung bicara. Aku menatap mereka berdua, mencari tanda bahwa ini hanya lelucon yang kejam. Tapi tidak. Wajah mereka serius. Tanganku gemetar. Apa maksud ayah? Semua? Bahkan rumah ini? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mengangguk pelan. Kami sudah memutuskan. Maya yang paling layak. Dia selalu patuh. Selalu di sisi kami. Kalimat itu menembus dadaku seperti pisau. Aku anak sulung, yang bekerja keras untuk membantu keluarga, yang menunda kuliah demi merawat ibu saat dia sakit. Dan sekarang, aku dianggap tidak layak? Sejak hari itu, hubungan kami berubah drastis. Maya menjadi pusat perhatian, sementara aku perlahan disingkirkan. Aku masih tinggal di rumah yang sama, tapi rasanya seperti menjadi tamu yang tidak diinginkan. Setiap langkahku terasa diawasi. Setiap kata yang keluar dariku disalahkan. Yang lebih menyakitkan, Maya mulai berubah. Dulu dia manis dan polos, tapi setelah mendapat warisan itu, dia jadi sombong. "Kakak tidak usah khawatir," katanya suatu sore dengan nada merendahkan. "Aku akan biarkan kakak tinggal di sini, selama aku mau." Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya, aku merasa membenci adikku sendiri. Beberapa bulan berlalu, aku mencoba bekerja keras, menyembunyikan rasa sakitku. Tapi sesuatu di dalam diriku hancur. Aku mulai merasa bukan bagian dari keluarga ini lagi. Bahkan ketika ulang tahunku datang, tak ada yang mengucapkan selamat. Hanya diam. Suatu malam, aku duduk di kamar dan menangis tanpa suara. Aku berpikir untuk pergi dari rumah. Tapi bagaimana? Semua atas nama Maya. Semua milik mereka sekarang. Aku hanya bayangan. Namun, takdir punya cara sendiri untuk membalas. Beberapa minggu kemudian, seorang pria datang ke rumah. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Pak Dharma, pengacara yang dulu bekerja untuk ayahku. Wajahnya serius, dan matanya menatapku penuh iba. "Aku datang bukan untuk urusan Maya," katanya tiba-tiba. "Aku datang karena ada sesuatu yang harus kamu tahu, Rani." Aku menatapnya bingung. Apa maksud Bapak? Dia mengeluarkan beberapa berkas dari tasnya, lalu meletakkannya di meja. "Semua dokumen warisan yang ditandatangani ayahmu tidak sah." Aku tertegun. Tidak sah? Tapi notaris sudah menyetujuinya. Pak Dharma menggeleng. "Benar. Tapi ada dokumen lama, surat wasiat asli dari ayahmu, yang disembunyikan seseorang. Dalam surat itu tertulis jelas, bahwa pewaris sebenarnya bukan Maya." Aku membeku. Jantungku berdetak keras. "Kalau begitu, siapa pewaris yang sebenarnya?" tanyaku dengan suara serak. Pak Dharma menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu, Rani, kamu adalah satu-satunya pewaris sah." Aku nyaris tidak bisa bernapas. Dunia seperti berhenti berputar. Semua luka, penghinaan, air mata, tiba-tiba berganti dengan perasaan campur aduk antara marah, lega, dan tak percaya. Bagaimana mungkin? Dia menjelaskan semuanya. Ternyata, sebelum ayahku sakit keras 2 tahun lalu, dia sudah menyiapkan surat wasiat resmi di hadapan pengacara lain. Tapi setelah itu, seseorang, entah siapa,
menukarnya dengan dokumen baru. Semua tanda tangan dipalsukan. Aku langsung tahu siapa yang melakukannya. Maya. Dan mungkin ibu juga tahu. Aku menatap keluar jendela malam itu, melihat hujan deras turun. Aku tidak tahu apakah aku harus menangis atau tertawa. Dunia yang selama ini kuanggap hancur, ternyata hanya ditutupi kebohongan besar. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk diam dulu. Aku tidak ingin gegabah. Aku ingin tahu seberapa dalam kebohongan ini. Jadi aku pura-pura tidak tahu apa-apa dan terus berperilaku seperti biasa. Namun, malam berikutnya, aku mendengar percakapan dari kamar ibu dan Maya. Suara mereka berbisik, tapi cukup jelas untuk membuat darahku mendidih. Kalau Rani tahu kebenarannya, semuanya berakhir, kata Maya dengan panik. Ibu menjawab pelan, tenang saja. Dokumen itu sudah kami simpan baik-baik. Tidak mungkin dia tahu. Aku menutup mulutku, berusaha menahan air mata. Mereka berdua tahu. Mereka menyembunyikan semuanya dariku. Keluargaku sendiri telah mengkhianatiku. Malam-malam berikutnya berubah menjadi rentetan kebingungan. Aku terjaga hingga fajar, memutar ulang bisikan yang kudengar seperti rekaman yang tak bisa kuhentikan. Setiap suara di rumah membuatku melompat. Panci, langkah kaki di lorong, desah napas ibu, semuanya menjadi ancaman kecil yang mengoyak ketenanganku. Tidur bukan lagi tempat berlindung. Mimpi datang dengan wajah-wajah yang kukenal tapi bertingkah seperti penipu. Dalam mimpi itu, aku melihat dokumen-dokumen terbang, tumpukan surat yang berubah menjadi potret-potretnya, lalu meledak jadi serpihan yang menusuk dada. Di siang hari, aku berjalan mengambang seperti boneka tanpa benang. Pekerjaan yang dulu ingin kulakukan menjadi beban tak ada artinya. Aku kehilangan fokus, sering menumpahkan kopi, melupakan janji, dan ketika atasan menegur, aku merasa dunia kembali menekan kepalaku sampai mau pecah. Orang-orang di sekitar mulai memberi tatapan iba yang membuatmu ingin lenyap. Temanku, Siti, datang sekali-sekali membawa makanan, namun pembicaraan kami sering terjeda kecanggungan. Dia bilang agar aku bercerita, tapi membuka luka itu terasa seperti mengulangi pengkhianatan sendiri. Aku mencoba menulis di buku harian, berharap kata-kata bisa merapikan perasaan yang berantakan. Tapi tinta di pena seakan enggan membentuk kalimat yang jujur. Aku takut menulis sesuatu yang bisa jadi bukti bahwa aku pernah rapuh, seolah harus terlihat kuat agar tak dipandang sebagai beban. Setiap cermin adalah jebakan. Aku menatap wajahku berjam-jam, mencari tanda-tanda yang menunjukkan aku masih sama. Tapi di mata itu ada garis kelelahan, bayangan yang tak pernah ada sebelumnya. Seperti kaca itu menolak memantulkan jiwaku yang sebenarnya. Di pasar, tetangga menyapa namun ada jeda di akhir ucapan mereka. Bisik-bisik yang tak tertutup rapat. Aku menangkap kata, warisan, dan keputusan. Seperti bisik burung yang menusuk. Aku membenci rasa dipertontonkan. Hidupku terasa seperti cerita yang dipelintir untuk hiburan orang lain. Makan malam di rumah berubah menjadi ritual yang menegangkan. Meja makan dipenuhi keheningan yang kaku. Mata ibu menatap piringnya, sementara Maya menata sendok dengan gerakan berlebihan, seolah ia ingin menunjukkan kekuasaan kecilnya pada setiap detail. Aku sering bangkit dari tempat tidur, berjalan keluar rumah di tengah malam, hanya untuk merasakan udara dingin yang membuat kepalaku sedikit tenang. Di luar, suara kendaraan lewat dan lampu jalan memberi jarak antara aku dan keluarga yang seharusnya melindungi. Suatu sore, ketika hujan rintik, aku membuka lemari lama di loteng mencari sesuatu yang tak jelas, berharap menemukan bukti bahwa ayahku masih ada dalam memori yang bersih. Di balik tumpukan baju, aku menemukan sebuah kotak kayu kecil, penuh foto yang tak pernah kulihat sebelumnya. Foto-foto itu menampilkan ayahku muda, tertawa dengan seorang wanita yang bukan ibu. Ada catatan kecil di belakang foto yang bertuliskan nama, Lina. Jantungku bergetar. Siapa Lina? Aku tidak pernah mendengar nama itu dalam percakapan keluarga. Ada juga sepucuk surat sobek dengan tulisan tangan yang mirip, kata-kata yang penuh penyesalan. Surat itu seolah menempel pada kulitku. Aku membacanya berulang-ulang sampai kata-kata itu menjadi kabur,
lalu menangis tanpa alasan yang jelas selain merasakan kehilangan yang baru. Malam-malamku dipenuhi suara-suara masa lalu. Aku teringat saat ayah mengajakku ke kebun, saat dia mengajarkan namanya bunga. Kenangan itu seolah disulap menjadi senjata yang menuduhku tak berterima kasih. Padahal aku tak pernah meminta warisan, aku hanya ingin diakui. Di kantor, bisik-bisik mulai berubah jadi gosip. Beberapa kolega memandangku dengan ngeri samar. Ada yang bertanya apakah aku akan bertahan di rumah keluarga itu setelah semuanya jelas. Aku menelan uap kemarahan dan keputusasaan, menertawakan diriku sendiri karena memberi orang lain kuasa atas emosiku. Ketika aku menyentuh pintu kamar ibu untuk bertanya sesuatu yang sederhana, aku sering mendapati dia menutup wajahnya dengan kedua tangan seperti orang yang menahan kesedihan terlalu berat. Seringkali dia tersandung saat berbicara, seolah kata-katanya macet di tenggorokannya. Maya mulai sering membawa teman-teman baru ke rumah. Mereka tertawa keras di ruang tamu, membahas hal-hal yang tak penting, sementara aku menyelinap ke balkon untuk menghisap udara. Tawa mereka bagai garam di luka. Aku merasakan setiap dentingnya sampai mual. Ada hari ketika aku melihat Maya menangis sendirian di jendela. Ekspresi polos yang pernah kurindukan kini hampa. Tapi ada juga rasa bersalah yang muncul. Sesaat kupikir mungkin ia pun menjadi korban sistem yang lebih besar. Namun naluri mengatakan kebohongan itu berakar lebih dalam. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Makanan terasa hambar seperti hidup yang diperas. Tubuhku menyusut sedikit demi sedikit dan cermin menunjukkan tulang-tulang pipi yang kini menonjol. Tanda simbol yang tak pernah kuinginkan sebagai medali keberanian. Suatu malam saat aku menapaki tangga, aku terhuyung dan hampir pingsan. Layar gelap menyelimuti pandanganku sebentar. Aku merasa dunia melorot keluar dari porosnya. Ketika sadar, aku tenggelam dalam rasa malu karena tubuh yang tak lagi kuat menanggung beban batin. Dokter yang kukunjungi menyarankan istirahat. Tetapi bagaimana aku bisa istirahat ketika rumah sendiri menjadi ladang ranjau emosi? Setiap jam ada panggilan yang menuntut aku berpura-pura. Menjadi versi yang mereka inginkan berarti mengubur diriku sedikit demi sedikit. Aku menolak datang ke acara keluarga kecil yang diadakan untuk merayakan sesuatu yang tak pernah kuberi restu. Aku memilih duduk di mobil, menonton lampu rumah yang hangat seperti pengepungan. Di dalam, suara tawa terdengar seperti gonggongan yang menantang keberadaanku. Ada malam ketika aku berdiri di depan makam ayahku, menumpahkan semua kata yang tak sempat kukatakan saat dia hidup. Angin menerbangkan rambutku, dan aku merasa seolah ada dua nyawaku. Satu yang meronta ingin menuntut, satu yang hanya ingin diberi alasan untuk kembali percaya. Siti datang dengan mata merah. Dia menggenggam tanganku erat seakan menahan sesuatu yang ingin dia ucapkan. "Rani, kamu tidak harus sendirian," katanya. Tetapi kata-kata itu seperti angin di telinga. Aku tak tahu bagaimana mempercayai siapapun sekarang. Kesepian bukan hanya ketiadaan orang lain, tapi juga kehampaan rasa aman yang hilang. Aku tidur berpelukan bantal sampai bau tubuhku sendiri terasa akrab. Satu-satunya hal yang tak berbohong padaku. Ada kali aku menemukan surat-surat lama ayah yang berisi janji sederhana, merawat anak-anaknya apapun yang terjadi. Membaca itu membuatku menangis sampai tak bisa bernapas, karena janji itu tampak terkubur di bawah lapisan kertas palsu dan keputusan yang membelah kami. Suatu malam, suara ponselku membuatku terlonjak. Itu pesan dari nomor tak dikenal. Jangan percayai semuanya. Tidak ada tanda identitas. Hanya kata-kata itu yang seakan menguatkan paranoia. Siapa yang mengirimi itu? Musuh baru atau sekadar orang asing yang ingin ikut campur? Aku mulai melihat pola di rumah. Pintu yang sedikit terbuka. Secari kertas yang bergeser dari tempat biasa. Aroma parfum yang bukan milikku. Setiap hal kecil tampak seperti petunjuk atau jebakan, membuatku mempertanyakan kewarasan sendiri. Ada waktu ketika aku duduk membaca kembali dokumen-dokumen yang kubawa dari loteng, menelaah setiap tanda tangan, setiap tanggal. Tangan gemetar ketika aku memegang foto lama, bayangan ayah muda yang tampak begitu optimis. Lalu aku bertanya pada diri sendiri apakah semua ini adalah hasil konspirasi yang panjang. Pada satu titik, aku bergeser dari dia menjadi pencari rahasia. Aku mengunjungi kantor notaris yang dulu menangani urusan keluarga. Pegawai yang kutemui tampak sopan tapi tertutup.
Ada nada takut dalam suaranya ketika aku menyebut nama ayah. Mereka memberi alasan administratif. Kata-kata yang dirangkai rapi untuk menutup celah. Di jalan pulang, aku berhenti di sebuah warung kopi dan menatap cangkirku kosong. Bau kopi pahit itu membakar lidahku dan aku merasa haus bukan akan minuman, melainkan kejelasan. Tapi kebenaran seringkali tersembunyi di balik rasa getir yang tak kunjung reda. Kadang aku merasa suaraku sendiri asing. Ketika aku memanggil ibu, suaraku terdengar seperti dari ruangan lain. Hubungan kami makin renggang. Kata-kata kami bertabrakan lalu jatuh seperti pecahan gelas yang tak pernah sempat diumpulkan. Ibuku mulai membawa obat-obatan baru. Pil yang dia sembunyikan di laci meskipun aku tahu. Ketika kutanya, dia tersenyum kaku dan merubah topik. Itu membuatku khawatir. Bukan hanya tentang dokumen, tapi tentang bagaimana beban ini melukai semua orang. Aku menulis surat untuk ayah setiap malam, tanpa mengirimkannya. Surat-surat itu penuh kemarahan lembut dan pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa dia tidak memberitahuku? Mengapa dia membiarkan luka menunggu di bawah permukaan? Dalam perjalanan pulang kantor suatu hari, seorang pria di halte memberiku selembar koran tua. Mungkin ini membantu, katanya singkat. Di dalam koran, ada artikel lama tentang keluarga kami yang menyinggung proyek amal ayah dan kontribusinya. Aku terkejut menemukan namaku disebut di paragraf kecil, sebagai putri pertama yang bekerja di yayasan. Rasa marahku memuncak bukan pada Maya saja, tetapi pada diriku yang selama ini memilih diam. Kenapa aku tak menuntut ruang? Kenapa aku tak menanyakan dokumen-dokumen lama? Rasa bersalah itu seperti cincin yang menjerat pergelangan. Makin lama makin meninggi. Di suatu pagi, seorang wanita tua yang tinggal di seberang rumah mengetuk pintuku. Dia memberiku kotak kecil berisi kunci tua. Ayah suka menyimpannya di sini, katanya. Kunci itu berat, dan ketika kugunakan pada sebuah laci tersembunyi, aku menemukan lebih banyak surat lama. Itu menjanjikan lebih banyak jawaban, sekaligus membuat jiwaku kian lelah. Dalam kertas-kertas itu, ada nama-nama yang tak kusangkakan. Saudara jauh, dokumen lama tentang hibah tanah, dan catatan keuangan yang rumit. Semakin banyak aku membaca, semakin jelas bahwa persengketaan ini bukan sekadar urusan rumah. Ini jaringan keputusan yang dibentang bertahun-tahun. Ada satu catatan kecil, tulisan ayah yang samar. Jangan biarkan uang menyilaukan hati kalian. Kata-kata itu menusuk lebih dari tuduhan apapun. Aku menyadari bahwa nilai yang hilang bukan hanya materi, tapi kata-kata sederhana yang membentuk keluarga. Saat malam tiba, aku sering kembali ke ruang tamu dan menatap kursi ayah yang kosong. Bayangannya terasa seperti bekas luka. Aku merenung betapa rapuhnya hubungan manusia ketika uang dan posisi masuk ke dalamnya, seperti racun yang merayap perlahan. Di tengah pergolakan batin, aku menemukan catatan kecil dari Pak Dharma yang mengatakan dia masih percaya padaku untuk menunggu waktu yang tepat. Kepercayaannya bagai lilin kecil, hangat namun rapuh. Aku bingung apakah menunggu itu berarti membiarkan luka membusuk atau memberinya kesempatan sembuh. Suatu sore aku bertemu Lina, wanita dari foto lama, di sebuah toko bunga. Tubuhnya kecil, matanya penuh cerita. Dia mengaku pernah menjadi sahabat ayah sebelum akhirnya menjauh, karena perbedaan pilihan hidup. Pertemuan itu menambah lapisan baru pada teka-teki. Ternyata ayah punya sisi yang tak pernah kami ketahui. Lina bercerita tentang masa lalu, tentang janji yang pernah dibuat ayah kepada seseorang yang dia cintai, janji yang tampaknya belum sepenuhnya dipenuhi. Ceritanya membuat hatiku retak, karena untuk pertama kalinya aku melihat ayah bukan hanya sebagai ayah kami, tetapi sebagai manusia yang membuat kesalahan. Kembali di rumah, aku menemukan amplop tanpa alamat di depan pintu. Isinya hanya sebuah foto pinjam memori masa kecilku bersama ayah dan seorang anak laki-laki kecil yang namanya tak pernah disebut. Aku terpaku. Siapa anak itu? Eksistensinya seperti bayangan lain yang membuat struktur keluarga kami goyah. Di kantor, aku mulai mencatat semua hal yang berkaitan dengan warisan dan aktivitas yayasan keluarga. Setiap lembar, setiap nomor rekening, terasa seperti peta yang membuatku semakin tenggelam. Aku tak ingin bertindak gegabah,
Tetapi rasa ingin tahu ini mendesak seperti napas yang tak bisa ditahan. Malam demi malam aku merasakan punggungku menegang. Otot-otot tegang karena menangis dalam batin. Kadang aku menatap foto ayah dan bertanya apakah ia pernah membayangkan semuanya akan berujung seperti ini. Anak-anaknya terpecah, hati terkoyak. Ada hari ketika aku berjalan tanpa tujuan sampai ke dermaga kecil. Duduk di ujung kayu sambil menatap air yang bergerak tenang. Airnya tenang tetapi dalam, seperti perasaan yang kusembunyikan, tampak tenteram di permukaan, namun berputar-putar di bawahnya. Seorang tetangga yang kutahu sejak kecil, Pak Agus, meneriakkan kata-kata yang tidak baik tentang keluargaku pada suatu pertemuan, dan aku merasakan malu menyapu seperti kabut. Reputasi kami jatuh bukan hanya karena dokumen, tetapi karena bisik-bisik yang diberi nyawa oleh orang luar. Rasa sakitku menjadi lebih halus, bukan hanya amarah yang meledak, melainkan kehilangan kesempatan untuk percaya. Aku mulai menghindari cermin, panggilan telepon, bahkan undangan sederhana. Semua itu terasa seperti jebakan yang mengingatkan luka lama. Dalam kepenatan itu, aku mulai menulis pesan panjang untuk ayah di sudut dokumen yang kutemukan, bukan untuk dikirim, tetapi sebagai ritual. Kata-kata itu adalah pengakuan dan pembebasan kecil, bahwa aku lelah berpura-pura, lelah mengikuti drama orang lain, dan ingin hakikat hidup yang sederhana. Malam terakhir yang kutulis di sini, aku duduk di lantai kamar, dikelilingi tumpukan foto dan surat tua. Mata lelahku menatap langit-langit, dan aku memikirkan kata-kata Lina tentang penyesalan yang tak pernah terucap. Hatiku terasa seperti kastil yang runtuh pelan-pelan, dan aku tak tahu lagi apa yang tersisa di dalam reruntuhan itu selain pertanyaan. Di sela kesendirian itu, ada bisikan bahwa aku mesti memilih. Apakah tetap menahan semua ini sampai tiba saatnya menuntut, atau menyerah pada kehancuran yang tampak lebih mudah? Pilihan itu menekan seperti batu besar di dada, membuatku sulit bernapas. Suatu pagi aku mendapati pintu kamar terbuka lebar padahal malam sebelumnya kukunci. Ada jejak kaki kecil di karpet. Jejak yang bukan milikku. Jantungku melonjak, dan aku merasa diawasi. Rasa aman yang sedikit kukumpulkan lenyap seperti pasir. Aku mulai mengalami kilas balik acak, potongan percakapan yang tak selesai, tawa yang berubah menjadi ejekan, janji yang berubah menjadi kesunyian. Ingatan-ingatan itu muncul bukan dalam urutan kronologis tapi seperti potongan film yang sengaja disusun untuk menyiksa. Saat aku membaca kembali beberapa surat, ada satu catatan kecil yang tampak ditulis oleh ibuku saat masih muda. Kata-katanya penuh harap dan ketakutan, seperti seorang wanita yang merasakan jurang di depan tapi tak berdaya menahan arus. Membaca itu membuat dadaku runtuh. Aku menangis pada hari ulang tahunku sendiri. Tidak ada lilin, tidak ada hadiah, hanya satu lusin perasaan yang bergulung seperti ombak. Aku tahu Maya merayakan sesuatu di ruangan sebelah, tapi aku memilih untuk menyendiri karena bahkan senyumku terasa palsu. Dalam kesendirian itu, aku kadang berbicara pada diri sendiri, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kasar, memarahi diriku yang pasif, memaksa keberanian yang tak kutemukan. Dialog internal itu kadang membuatku berpikir aku gila, karena suaraku sendiri terdengar seperti orang asing. Ada saat-saat ketika aku memandangi jam dinding dan berharap waktu berhenti. Jika waktu bisa berhenti, mungkin luka juga bisa berhenti bertambah. Mungkin kesempatan untuk mengumpulkan bukti dan memulihkan martabat belum diambil oleh orang lain. Seringkali aku bertanya pada ibu, dengan nada tenang yang kugunakan seperti topeng, apakah semua ini benar-benar keputusan terbaik? Ibu hanya menunduk dan menjawab dengan suara serak, bahwa ia melakukan apa yang menurutnya bisa melindungi keluarga. Kata-kata itu menambah belenggu rasa bersalah. Ketika aku pergi ke taman kota sendirian, aku melihat sekelompok anak-anak bermain, penuh tawa tanpa beban. Pemandangan itu menyayat. Aku merindukan saat-saat ketika kami masih bisa tertawa tanpa memikirkan apa yang diwariskan dan siapa yang dimenangkan. Di akhir paragraf ini, aku menahan napas karena tahu perjuangan masih panjang. Aku menyesuaikan napas dan mencoba menulis kembali rencana kecil, mengumpulkan bukti, menjaga kesehatan, mencari teman yang benar-benar bisa dipercaya. Tetapi di dalam,
Ada ketakutan besar bahwa akumulasi luka ini mungkin mengubahku pada level yang tak bisa kutarik kembali. Pagi itu, aku tak lagi takut. Aku berdiri di ruang tamu, mengenakan pakaian hitam yang membuat wajahku tampak lebih tegas. Di meja, semua bukti yang kukumpulkan berbulan-bulan tergeletak rapi, surat wasiat asli, catatan ayah, dan rekaman suara ibu serta Maya yang kutemukan diam-diam. Ketika mereka turun dari tangga, aku berkata pelan tapi tajam, "Hari ini, kebenaran akan bicara, entah kalian siap atau tidak." Maya menatapku dengan wajah pucat, sementara ibu menggenggam kursi dengan tangan gemetar. Aku memutar rekaman itu, suara mereka sendiri memenuhi ruangan, membongkar semua kebohongan yang menjeratku selama ini. Kita harus sembunyikan surat itu. Kalau Rani tahu, semuanya berakhir. Teriakan Maya terdengar jelas. Hening. Hanya detak jam yang terdengar setelahnya. Ibu menunduk, menangis tanpa suara. Aku menatap mereka dengan mata yang bukan lagi mata anak yang tersakiti, melainkan seseorang yang akhirnya menemukan dirinya kembali. "Kalian mengkhianatiku," kataku lirih, "tapi aku tidak akan menjadi seperti kalian." Aku menyerahkan semua dokumen kepada Pak Dharma yang datang beberapa menit kemudian, dan untuk pertama kalinya, aku merasa beban itu terangkat. Hari itu, berita tentang kebenaran warisan keluarga kami menyebar kemana-mana. Nama Maya lenyap dari daftar pewaris, dan aku, Rani, diakui secara sah sebagai penerima tunggal. Tapi kemenangan itu terasa sunyi. Di balik semua ini, aku tidak merasa bangga, hanya lega. Aku tidak kehilangan harta, aku kehilangan keluarga. Di pemakaman ayah beberapa minggu kemudian, aku berdiri sendiri membawa bunga putih. "Aku sudah menepati janjimu, ayah," bisikku. "Tapi harga kebenaran terlalu mahal." Angin sore membawa kelopak bunga terbang, dan aku tahu, bab ini akhirnya selesai. Tapi bekas luka di hatiku akan selamanya mengingat bahwa terkadang, darah sendiri bisa menjadi racun paling mematikan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Aku tahu kisah ini penuh emosi dan luka, tapi setiap cerita seperti ini mengingatkan kita bahwa keluarga bukan hanya tentang darah, tapi tentang kejujuran dan hati yang tulus. Kalau kamu merasakan emosi yang sama, atau punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Aku ingin tahu pendapatmu tentang kisah Rani dan bagaimana kamu melihat arti keluarga setelah mendengarnya. Jangan lupa untuk like video ini kalau kamu suka ceritanya. Itu sangat berarti dan membantu kami terus menghadirkan drama keluarga yang menyentuh dan penuh makna. Dan yang paling penting, bergabunglah dengan keluarga kecil kami dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah berikutnya, cerita penuh rahasia, air mata, dan kebenaran yang menunggu untuk terungkap. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, setiap keluarga punya cerita, tapi tidak semua berani menceritakannya.